Waduh, kita ketemu lagi nih Partners barengan sama aku Maria Renata dari kelas 10-4 yang akan nemenin kalian selama 25 menit ke depan. Dan pastinya kita udah kedatangan bintang tamu yang pastinya itu nggak kalah spesial dari bintang tamu kita yang kemarin. Nah, biar Partners gak penasaran, kalau gitu langsung aja kita sambut bersama-sama Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Kartika Sari, SPD MPD. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat bintang tamu kita. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat. Oke. Nah kali ini Ibu kan menjadi bintang tamu nih di talk show kita kali ini. Bisa perkenalan dulu Ibu biar Partners di rumah tahu. Ya gitu ya. Siap. Oke. Semuanya untuk diketahui, saya di sini Kartika Sari kebetulan menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Hang Tuah 4 sudah berjalan 1 periode ini ya, dan kami semua tim Smahapat beserta Bapak Ibu Guru dan pegawai siap mengantar kalian semuanya menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Ya. Masya Allah. Jadi kita punya kepala sekolah yang sangat spesial tentunya ya, Partners di rumah. Amin. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan kita hari ini. Iya. Kan kali ini temanya itu It's All About My School. Waduh, betul artinya. It's All About My School itu di sini kita mau menjelaskan soal SMA Hang Tuah 4. Mulai dari sejarahnya sampai nanti visi-misi kemudian prestasi bisa disebutkan ya, biar Partners di rumah semua tahu sebenarnya SMA Hang Tuah 4 itu apa sih kayak gitu. Kalau gitu kita langsung saja gitu. Kan saya masih kelas 10 ya, masih baru masuk ya Ibu ya, kan masih belum tahu sebenarnya SMA Hang Tuah 4 itu berdirinya kapan, terus bagaimana. Mungkin bisa disebutkan dulu Ibu, berdirinya SMA Hang Tuah 4 ini pada tanggal berapa? Ya. SMA Hang Tuah 4 ini alhamdulillah berdiri pada tanggal 1 Juli 1991. Oke, ya, sudah cukup dewasa untuk cukup lama ya ternyata. Iya. Okay. Alhamdulillah. Wah, berarti sudah banyak banget prestasi yang dihasilkan ya Ibu ya. Betul, ya, alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu Ibu, kan berdirinya pada tahun 1991 ya. Awalnya beralamatkan di Jalan Opak nomor 26. Jadi saat pertama berdiri, SMA Hang Tuah 4 itu bergabung dengan SD Hang Tuah 1 yang di depan sekolah. Bergabung dengan SD. Iya, jadi SD Hang Tuah 1 saat itu masuk pagi, SMA Hang Tuah 4-nya masuk siang. Iya, kan ada 2 sesi dulu sekolah ya. Nah, tetapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, SMA Hang Tuah 4 pindah lokasi di seberangnya, yaitu di SD Hang Tuah 5 yang saat itu sudah di merger dengan SD Hang Tuah 1, dan ternyata SD Hang Tuah 5 akhirnya diserahkan ke SMA Hang Tuah 4 untuk ditempati operasionalnya di sana. Itu pada tahun 2010. Oh, 2010. Ya. Dari tahun 2010 SMA Hang Tuah 4 pindah lokasi di Jalan Bogowonto nomor 18. Jadi kelihatannya seberangan. Jalan Opak yang ini SD itu di SMA Hang Tuah 4 sekarang ikut area Jalan Bogowonto nomor 18. Dan memang awalnya sebelum pindah ke SD Hang Tuah 5, sebelum pindah ke Jalan Bogowonto nomor 18, untuk menyesuaikan kebutuhan karena beda toh ruang geraknya, tempatnya, kebutuhannya antara SD dengan SMA kan beda banget. Akhirnya alhamdulillah disupport oleh Yayasan Hang Tuah dibangun. SMA Hang Tuah SD Hang Tuah 5 itu dibangun, dipugar sesuai dengan kebutuhan SMA Hang Tuah 4. Dan ternyata pembangunan SMA Hang Tuah 4 tidak berhenti sampai di situ saja. Berarti masih berkelanjutan ya? Berkelanjutan, alhamdulillah. Seiring berjalannya waktu, SMA Hang Tuah 4 terus membangun. Terus membangun sampai akhirnya alhamdulillah sudah ada lantai 1, lantai 2,
lantai 3 dan bahkan menuju ke lantai 4 seperti yang kalian semua ketahui saat ini begitu. Jadi dari segi SMA Hangtua 4 ini sudah mulai berkembang ya Ibu, Iya. sedikit ya? Iya betul, tidak boleh berhenti, harus terus berkembang. Harus terus berkembang. Mungkin bisa dijelaskan Ibu, kan barusan Ibu bilang kalau SMA Hangtua 4 itu harus terus berkembang. Nah itu berkembangnya dari segi apa ya? Semuanya. Dari Oke. perkembangan itu memang awalnya sarana prasarana. Karena tanpa ada prasarana kan sekolah itu juga sulit untuk Ya. melaksanakan kegiatan itu ya. Jadi awalnya sarana prasarana, tetapi seiring berjalannya waktu ada yang bangun pembangunan sarana prasarana, SDM juga dibangun, kompetensi siswa juga terus ditingkatkan baik akademis maupun non akademis. Iya. Jadi bukan hanya meningkatkan fasilitasnya partner, tapi Iya. kita juga berusaha untuk tetap memfasilitasi siswa-siswinya supaya bisa berkembang juga ya Ibu ya. betul. Masya Iya. Allah sekali. Nah, kan kita sudah bahas soal sejarahnya ya Ibu. Iya. Pastinya kalau di setiap sekolah itu ada yang namanya visi misi. Iya. Nah, tujuan dari sekolah tersebut ya partners. Iya. Boleh dijelaskan secara spesifik nih visi Iya. misinya SMA Hangtua 4 itu apa sih? Nomor 1 visinya SMA Hangtua 4 yang lebih utama dan yang paling utama pertama adalah meningkatkan iman dan takwa. Iman dan takwa seluruh para siswa serta keluarga besar SMA Hangtua 4, warga sekolah ya. Beriman, bertakwa, kemudian menjadikan para siswa peserta didik yang cerdas, disiplin, berbudi pekerti luhur, serta berjiwa bahari dan berwawasan global. Oke, Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk kepala sekolah kita. Baik, kita sudah partners di rumah ya, sudah mendengarkan visi misi dari SMA Hangtua 4. Nah, saya mau tanya lagi. Ya. Kan untuk visi misinya sudah dijelaskan tadi ya, maksudnya visi misi dari SMA Hangtua 4 itu gak kalah dari sekolah-sekolah yang lainnya ya guys. Nah, tapi di luar sana masih banyak yang belum tahu, karena kan untuk SMA Hangtua 4 sendiri itu dikelola oleh Yayasan Hangtua ya, Iya, betul. yang kebetulan berfokus mungkin ya istilahnya itu dalam bidang kebaharian atau kelautan. Nah, itu sebenarnya SMA Hangtua 4 ini fokus untuk pelajaran kebaharian saja atau ada yang lainnya juga Ibu? Tidak. Oh, Jadi SMA Hangtua 4 tidak beda jauh dengan sekolah-sekolah yang lain. iya. Ya, sekolah nasional mempelajari semua mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada, yang berlaku. Dan alhamdulillah SMA Hangtua 4 sudah mengikuti, sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Ya. Untuk kebaharian memang ada satu khusus mata pelajaran yang hanya diajarkan pada sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Hangtua. Jadi mata pelajaran kebaharian itu tidak diajarkan di sekolah-sekolah umum yang lain, hanya sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Hangtua. Iya, itu oke-nya yang kalau sekolah di Hangtua. Hangtua, oke. Iya. Kita bisa mempelajari soal Iya. kebaharian, kelautan, Jadi penambangan kelautan, pasir, KRI, biota laut itu dipelajari di dalam mata pelajaran kebaharian. Gitu. Ya. Jadi supaya siswa-siswi di sini dan juga partners di rumah itu bisa ikut melestarikan ya, Iya, melestarikan betul. kelautan. Dan bangga sebagai bangga. warga negara Indonesia yang 70% wilayahnya berupa perairan. Iya. Masya Allah sekali. Oke, kalau begitu tadi kita sudah bahas soal SMA Hangtua 4 ya, tidak fokus hanya di bidang kelautan tapi juga membantu siswa-siswinya yang lain dalam meningkatkan prestasi, kemudian motivasi mereka untuk belajar dan mengembangkan prestasi mereka juga nih ya partner. Masuk ya. Oke. Nah, kita tadi udah bahas soal sejarahnya SMA Hangtua 4. Gak afdol kalau semisal kita ndak bukan membahas ya, istilahnya itu kayak korek-korek lagi Bu, soal keunggulannya SMA Hangtua 4. Ya. Bisa disebutkan? Iya, oke. Tadi sudah disampaikan SMA Hangtua 4 itu kan di bawah naungan Yayasan Iya, di Hangtua, bawah. ya. Keunggulannya yang banyak sekali keunggulannya, ya. Cuma nanti coba kita kupas satu persatu. Jadi yang pertama SMA Hangtua 4 itu merupakan salah satu sekolah atau satuan pendidikan di bawah naungan Yayasan Hangtua
yang letaknya strategis. Letaknya strategis berada di tengah kota sehingga mudah dijangkau oleh transportasi umum dan dekat dengan tempat-tempat strategis tentunya, ya. Iya. Terus kemudian keunggulan berikutnya SMA Hang Tuah 4 alhamdulillah mulai tahun pelajaran ini 2022-2023 sudah lolos sebagai sekolah penggerak. Sekolah penggerak kurikulum merdeka. Kita kasih tepuk tangan dulu dong ya. Ini tidak main-main, lolos seleksi nasional program sekolah penggerak oleh Kemdikbudristek. Sehingga kita bisa mengikuti dengan ada pendampingan dari Kemdikbudristek untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Kemudian tadi sudah punya mata pelajaran kebaharian, itu juga salah satu keunggulan sekolah kita. Kemudian di samping itu SMA Hang Tuah 4 juga memiliki perpustakaan digital yang sudah terakreditasi oleh Pusat Perpustakaan Nasional, oleh Perpusnas sudah terakreditasi gitu ya. Ini diharapkan bisa memacu literasi para siswa dan prestasi para siswa dan Bapak Ibu guru. Semoga bisa gemar membaca gitu ya. Betul ya, karena sudah digital online, jadi semuanya tidak letter buku saja, tetapi bisa dilihat melalui gadgetnya para siswa. Kemudian di samping itu SMA Hang Tuah 4 juga mempunyai ekstrakurikuler band yang di dalamnya juga ada orkestranya dan pernah tampil di hari ulang tahun Yayasan Hang Tuah, tampil di depan, tampil yang pada saat itu dihadiri oleh Ibu Ketua Pembina dan Ibu Ketua Pengawas Yayasan Hang Tuah. Dalam hal ini Ibu Ketua Pembina Yayasan Hang Tuah adalah Ibu Kasal dan Ibu Ketua Pengawas Yayasan Hang Tuah adalah Ibu Wakasal. Dan alhamdulillah beliau sangat terkesan dengan penampilan para siswa band dan orkestranya. Nah ya, kemudian selain itu SMA Hang Tuah 4 juga memiliki ekstrakurikuler handicraft. Handicraftnya ya. Itu salah satu hasil karya yang bisa memicu kewirausahaan para siswa begitu. Dan perlu kalian tahu, salah satu produk handicraftnya para siswa itu sudah pernah diborong oleh Ibu Kasal saat itu periodenya Ibu Ade Supandi. Iya, dibeli untuk souvenir pada saat beliaunya punya hajat, putranya menikah. Iya. Jadi alhamdulillah di situ ada SMA Hang Tuah 4 sudah saat itu sudah eksis di souvenirnya Ibu Ade saat itu beliaunya. Kemudian prestasi yang diraih oleh para siswa, keunggulan yang lain baik prestasi akademis maupun non akademis. Ya, untuk akademis keunggulannya alhamdulillah berkat kerjasama dari Bapak Ibu guru dan pegawai, banyak para siswa SMA Hang Tuah 4 yang lolos dan masuk dan diterima perguruan tinggi negeri. Ya. Jadi banyak sekali yang lolos, baik itu SNBP ya, kalau dulu juga SNMPTN, sekarang juga kan banyak sekarang istilahnya kan berubah begitu ya. Jadi baik jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP juga berdasarkan tes atau SNPT. Di samping itu juga seleksi nasional masuk politeknik atau SNMPN dan juga melalui seleksi yang lain. Prestasi-prestasi yang lain juga ada non akademis, guru juga berprestasi. Gurunya berprestasi. Jadi saat itu lomba puisi tingkat nasional. Kemudian prestasi siswa ada juara vlog juga tingkat nasional. Kemudian lomba speed kick taekwondo tingkat nasional. Kemudian paskibra tingkat provinsi dan masih banyak yang lain yang diraih oleh para siswa alhamdulillah. Dan di SMA Hang Tuah 4 juga punya Duta Muda Jawa Timur yang lolos. Nah, itu masih kelas 11 Mbak Rara itu ya. Rara ya guys. Iya. Baik, berarti SMA Hang Tuah 4 ini sudah mencatat prestasi lumayan banyak ya. Alhamdulillah. Semua berkat kerjasama dari teamwork dan
supportnya teman-teman, para siswa juga. Nah, karena ini saya benar-benar wow ya, terpukau ya Ibu. Ternyata SMA Hang Tuah 4 ini sudah mencetak banyak banget prestasi tingkat provinsi maupun tingkat nasional ya Ibu ya. Dan pastinya tidak ketinggalan itu juga bantuan dari Bapak Ibu guru. Betul. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau menurut Ibu pastinya kan untuk siswa-siswi SMA Hang Tuah 4 ya, itu ketika mereka ingin mencetak sebuah prestasi, mereka pasti butuh yang namanya motivasi. Iya. Nah, ada nggak sih kira-kira satu hal yang Ibu terapkan untuk siswa-siswi SMA Hang Tuah 4 yang istilahnya itu bisa memotivasi mereka supaya ayo kamu pasti bisa meraih prestasi? Karena namanya ikut lomba, mencari prestasi, kemudian segala macam hal itu tidak akan bisa diraih kalau kita nggak punya motivasi, tidak ada orang yang mendukung. Iya. Ini Bu ada motivasi nih buat SMA Hang Tuah 4. Ya. Jadi motivasi untuk saya atas nama sekolah sama semuanya. Jadi para siswa itu punya kompetensi apapun kita dukung, baik akademis maupun non akademis. Kalau mau ikut lomba silahkan, sebanyak-banyaknya ikut lomba. Nah ya, setelah ikut lomba, pada saat sebelum lomba berangkat, para siswa selalu kita motivasi, kita kumpulkan. Anak-anak diminta tetap berusaha, berjuang kalau toh ikut lomba yang sportif. Nah, nomor satu sportif dulu ya. Jadi ikut, yang penting mereka berani ikut, berani tampil itu sudah hebat. Itu motivasinya. Yang penting tampil dulu, berjuang, berusaha, berdoa. Jadi para siswa berangkat itu didoakan oleh Bapak Ibu guru dan pegawai, disampaikan bahwa ada tim yang akan berlaga, kemudian diiringi dengan doa. Nah, kalau sudah berjuang, berupaya dan berdoa, nanti hasilnya yang penting kita sudah melaksanakan seperti itu ya. Nah, syukur-syukur dan alhamdulillah kalau memang berprestasi. Kalaupun tidak, minimal mereka sudah berani tampil, itu sudah hebat ya. Dan alhamdulillah setiap kali mereka berangkat lomba selalu saja ada kejuaraan yang dibawa pulang ke sekolah gitu ya. Berarti kalau semisal ada peserta ataupun SMA Hang Tuah 4 siswa-siswinya yang mengikuti lomba itu, ketika mereka tidak membawa juara gitu, kalau semisal ya tidak membawa juara, apakah dari pihak sekolah akan tetap mengapresiasi atau mungkin ditingkatkan lagi mungkin atau bagaimana? Iya. Jadi yang penting para siswa tadi ikut lomba ya, kemudian pulang kan sudah berusaha, sudah berjuang, sudah didoakan, hasilnya kita serahkan semuanya kepada Allah ya. Kalau toh mereka menang, mendapat juara, alhamdulillah, itu reward mereka. Tetapi kalau toh misalnya mereka tidak menang, sekolah tetap memberi apresiasi sebagai peserta lomba pada saat itu, dan apresiasi kepada para siswa peserta lomba atau pengisi acara pada kegiatan-kegiatan itu kita laksanakan pada saat upacara. Selesai upacara, sesi terakhir sebelum pembubaran upacara itu akan ada apresiasi dari sekolah untuk para siswa yang sudah berupaya mengikuti lomba di luar dengan membawa nama baik sekolah. Begitu. Jadi mau meraih prestasi ataupun tidak tetap diapresiasi ya Bu ya. Betul. Sebagai bukti kalau SMA Hang Tuah 4 ini memang mendukung siswa-siswinya untuk meraih prestasi. Waduh, SMA Hang Tuah 4 ini keren banget ya sih Abates. Keren banget, Masya Allah sekali. Nah, kan tadi kita sudah membahas soal prestasi, kemudian sejarahnya SMA Hang Tuah 4. Kalau untuk Ibu Kartika Sari sendiri sudah menjabat berapa lama ya di SMA Hang Tuah 4? Saya ini masuk SMA Hang Tuah 4 pada tanggal 28 Februari 2019. Nah, di Yayasan Hang Tuah itu ada aturan bahwa kepala sekolah menjabat di salah satu satuan pendidikan itu maksimal 2 periode. Satu periodenya 4 tahun. Nah, ketika sudah masuk satu periode sudah Februari kemarin, akhir Februari. Nah, sekarang sudah Maret, berarti tinggal satu periode lagi di sini. 4 tahun begitu. Tapi
Tetapi itu semua juga tergantung dari keputusan yayasan, gitu. Iya. Nah, selama menjabat di SMA 24, pastikan setiap kepala sekolah itu punya pendapat pribadi ya Ibu soal sekolahnya. Mungkin bisa diceritakan Ibu ketika Ibu menjabat pertama kali yang dirasakan di SMA 24 ini apa? Kemudian setelah melihat SMA 24 itu seperti ini, seperti itu, mungkin ada, kita bisa dikasih tahu nih Bu soal programnya. Jadi Ibu menyiapkan satu program atau beberapa program untuk lebih mensukseskan lagi SMA 24. Iya, oke. Jadi awal masuk sini sama seperti sekolah-sekolah yang lain. Kebetulan sebelum masuk sini, Butika sebagai kepala sekolah di SMP Hang Tuah 1. SMP Hang Tuah 1. Begitu. Begitu masuk sini saya lihat kok ternyata beda memang. Anak-anak SMP dengan anak-anak SMA memang beda ya. Saya lihat anak-anak ini tenang, anak-anak tertib ya. Jadi kalau SMP mungkin lebih aktif, lebih ini ya, nah, tapi SMA lebih tenang begitu. Iya, lebih kalem. Keep calm. Seperti itu. Tetapi setelah masuk, setelah sekian sudah jalan beberapa waktu, saya lihat ternyata kalemnya anak-anak ini tetap berprestasi begitu. Iya. Ternyata mereka dengan kreativitasnya masing-masing tetap selalu berpacu untuk meraih yang terbaik. Dan itu tidak hanya pada setiap lomba saja. Pada kegiatan ujian praktek kemarin saya lihat anak-anak betul-betul berkreasi dengan masing-masing sesuai dengan kelasnya begitu. Iya. Benar-benar effort ya. Iya, betul. Begitu, itu yang membuat Butika bangga. Ternyata anak-anak ini punya kemampuan yang betul-betul oke, apalagi kalau dengan dukungan sekolah begitu ya. Iya. Berarti effort sekali ya, iya, usahanya betul. sekali ya. Iya, betul. Mereka selalu pingin tampil lebih baik dan yang terbaik, meskipun hanya di lingkup sekolah begitu. Iya, begitu yang terbaik. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari mulai dari sejarah kemudian sampai prestasi ya Ibu ya. Betul. Nah, saya mau tahu kira-kira kalau di SMA Hang Tuah 4 itu kegiatannya apa aja sih? Kalau misal hari Senin kan ada upacara. Yeah. Kemudian kalau hari Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat ya Ibu ya? Yeah. Sampai Jumat itu ada kegiatan apa? Yeah. Jadi kegiatannya di luar PBM, pra pembelajaran istilahnya ya. Kegiatan pra pembelajaran di SMA Hang Tuah 4 itu pada hari Senin kan upacara, kemudian hari Selasa ada literasi, ya, kegiatan literasi. Hari Rabu mengaji bersama. Tidak hanya mengaji untuk yang beragama Islam, yang beragama selain Islam juga ada pendalaman agama. Jadi kalau yang mengaji ada gantian para siswa yang bertugas memimpin, memandu ngaji dari sentral, begitu. Yang pendalaman agama juga di masing-masing kelas dengan pendamping Bapak Ibu guru mata pelajaran agamanya gitu. Kemudian hari Kamis itu adalah konselor sebaya atau Trantibum nantinya. Iya. Duta Trantibum itu alhamdulillah dari sekian banyak sekolah SMA Hang Tuah 4 yang terpilih juga untuk secara kemarin simbolis dikuatkan oleh Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi untuk menjadi duta Trantibum di kota Surabaya. Nah, hebat. Nanti Agustus akan ada kunjungan dari pihak Trantibum dari Dinas Pendidikan, begitu ya. Terus kemudian hari Jumat itu kebersihan lingkungan. Iya. Waduh, mulai dari prestasi, kemudian dari sejarah berdirinya Ibu sampai tadi prestasi, kemudian kita membahas soal kegiatannya setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat itu ada apa aja. Ternyata SMA Hang Tuah 4 ini keren banget loh Ibu, karena saya awal-awal masuk itu penasaran kan ya, namanya juga baru masuk kan, itu sempat istilahnya tuh cari-cari gitu, searching. Begitu. Kira-kira SMA Hang Tuah 4 ini ada apa aja sih, mulai dari kemudian gurunya kayak gimana, dan alhamdulillah ternyata keren banget, nggak salah pilih sekolah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lainnya juga seperti itu ya.
Dan memang salah satu kegiatan sekolah itu untuk mengaktifkan medsosnya sekolah, Mbak. Jadi semua kegiatan yang ada itu diunggah di medsosnya sekolah, kemudian websitenya juga diaktifkan. Jadi insya Allah para calon-calon siswa yang di luar kalau ingin tahu SMA 24 mungkin tidak perlu datang ke sini, tinggal melihat medsos sekolah atau webnya sekolah. Gitu. Bisa dilihat secara online ya, partners. Jadi buat partners di rumah yang penasaran soal SMA 24 kayak gimana, bisa langsung kunjungin websitenya di Google atau di Chrome sudah ada ya. Iya. Oke, baik. Kalau begitu Bu Kartika, ini kita nggak terasa nih Bu, kita udah ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, sharing-sharing soal SMA 24 dan kayaknya udah lebih dari 20 menit ya Ibu ya, karena durasinya memang pendek ya, supaya partners bisa nonton video kita yang lain sambil mampir juga ke podcast kita yang namanya Webcast. Kalau gitu kita akhiri saja Ibu ya. Iya. Saya Maria Renata mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kartika yang sudah mau jadi bintang tamu pada talk show kita hari ini. Aduh, lumayan deg-degan ya, soalnya kan kepala sekolah ya, partners ya, santai saja Mbak. Iya. Dan tentunya Bu Kartika ini friendly banget guys, jadi kita nggak perlu nervous ya. Iya, santai saja. Santai aja. Oke. Bu Tika juga minta maaf sebelum ini juga agak sulit mengatur waktu. Mengatur waktu. Karena memang kepadatan di luar. Iya. Bisa diwajarkan karena kan memang kepala sekolah kesibukannya banyak ya Ibu ya. Iya. Itu saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kartika tadi karena sudah mau jadi bintang tamu. Saya doakan juga semoga selama masa jabatan Ibu nanti SMA 24 bisa berkembang lagi jadi lebih baik. Kemudian siswa-siswinya juga bisa meraih prestasi di jenjang yang lebih tinggi lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau begitu kita akhiri saja talk show pada hari ini. Untuk partners di rumah jangan lupa untuk klik like, subscribe dan juga klik tombol loncengnya ya, supaya kalian bisa tahu kalau semisal channel kita update video baru. So segitu aja talk show hari ini. Aku Maria Renata pamit undur diri. See you on the next talk show. Bye bye.